Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Pengajuan visa Australia, termasuk visitor visa, sangatlah kompleks. Ada banyak sekali informasi dan juga dokumen yang harus kalian persiapkan untuk pengajuan visa kalian. Banyaknya informasi dan juga dokumen yang harus dipersiapkan seringkali menjadi penghambat dalam pengajuan visitor visa yang menyebabkan pengajuan visitor visa ditolak. Kami sangat yakin kalian tidak mau mengalami hal ini. Dengan ditolaknya pengajuan visitor visa, kalian tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Australia, tapi hal ini juga akan berdampak pada pengajuan visa Australia kalian ke depannya. Hal ini dikarenakan pemerintah Australia selalu mempertimbangkan latar belakang imigrasi kalian, termasuk histori perjalanan kalian ke Australia dan juga negara lainnya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 alasan yang umumnya bisa menyebabkan visitor visa kalian ditolak. Pastikan kalian mencatat dan juga memahami 7 alasan ini agar kalian bisa menghindari kemungkinan penolakan pengajuan visitor visa. Kalian harus benar-benar memastikan bahwa kalian memberikan informasi yang benar, akurat, dan didukung dengan bukti-bukti dokumen yang lengkap. Jadi, simak video ini sampai habis ya! Untuk kalian yang penasaran, kali ini kami akan memberikan rangkuman penyebab visitor visa kalian ditolak. Ini dia 7 alasan umum yang menjadi penyebab kenapa visitor visa kalian bisa ditolak. Yang pertama, kalian berasal dari high risk country atau negara beresiko tinggi. Yang kedua, kalian sebelumnya pernah memiliki riwayat penolakan visa. Yang ketiga, dokumen dan informasi yang kalian berikan tidak konsisten. Yang keempat, kurangnya bukti-bukti pendukung kelayakan. Yang kelima, dokumen yang kalian berikan salah atau palsu. Yang keenam, gagal memenuhi persyaratan kesehatan atau health requirements. Yang ketujuh, gagal memenuhi persyaratan karakter atau character requirement. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalian berasal dari high risk country. Sebelum memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak visa kalian, pihak imigrasi Australia tentunya akan melakukan penilaian terhadap negara asal kalian. Dan apabila negara kalian termasuk dalam list high risk country atau negara dengan resiko tinggi, maka kemungkinan visa kalian ditolak menjadi lebih besar. Nah, untuk itu sangat penting melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan agen migrasi resmi untuk meneliti jenis visitor visa yang tepat bagi kalian. Karena ada beberapa jenis visitor visa yang tersedia. Jenis-jenis visitor visa bisa dibedakan dari nomor subclass yang tertera. Contohnya, ETA atau Electronic Transfer Authority subclass 601. Ini merupakan visa elektronik yang hanya mengizinkan aplikan yang berasal dari low risk country atau negara dengan risiko rendah. Pemerintah Australia menganggap beberapa negara sebagai negara beresiko tinggi. Negara beresiko tinggi adalah mereka yang tidak memenuhi syarat mengajukan ETA atau Electronic Transfer Authority. Apabila kalian salah dalam memilih subclass visa yang akan kalian ajukan, maka kemungkinan visa yang ditolak akan semakin besar. Kedua, kalian sebelumnya pernah memiliki riwayat penolakan visa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, riwayat aplikasi visa kalian juga merupakan salah satu poin penting yang dinilai oleh pihak departemen. Memenuhi persyaratan visa Australia kalian sangatlah penting, terutama jika kalian berencana untuk mengunjungi kembali Australia di masa mendatang. Dan jika kalian belum memenuhi persyaratan visa sebelumnya, kemungkinan penolakan aplikasi visa akan semakin tinggi. Ketiga, dokumen dan informasi yang kalian berikan tidak konsisten. Mungkin sebagian besar dari kalian mengira bahwa mengajukan visa Australia adalah hal yang mudah dengan mengisi beberapa form yang diminta. Namun, hal yang sangat krusial dan penting untuk kalian perhatikan adalah kalian harus memastikan bahwa semua informasi yang kalian berikan konsisten dalam mengisi form tersebut. Apa resikonya jika ternyata ada informasi yang tidak konsisten dalam form aplikasi visitor visa kalian? Jika pihak Departemen Imigrasi menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam aplikasi kalian, bukan hanya ditolak, tetapi kalian akan dilarang untuk mengajukan banding atau appeal pada visa kalian. Disinilah peran penting agen migrasi resmi untuk memastikan 100% aplikasi kalian akurat dan bebas dari informasi yang tidak konsisten. Berikut ini adalah contoh dari penolakan visitor visa akibat tidak konsistennya informasi yang kalian berikan. Keempat, kurangnya bukti-bukti pendukung kelayakan.
Kurangnya bukti pendukung terhadap kelayakan diri kalian menjadi salah satu penyebab penolakan visa yang paling sering terjadi. Kalian diharuskan untuk bisa memenuhi semua persyaratan agar visa kalian bisa disetujui. Contohnya dari persyaratan finansial, kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian memiliki finansial yang kuat untuk mendukung liburan kalian di Australia. Atau, jika kalian memiliki sponsor yang bersedia bertanggung jawab akan kebutuhan finansial kalian selama di Australia, kalian harus bisa membuktikan kelayakan sponsor tersebut. Selain kelayakan secara finansial, kalian juga harus bisa membuktikan bahwa kalian adalah genuine visitor dan memiliki bukti untuk kembali ke negara asal kalian setelah kalian menyelesaikan liburan di Australia. Saat mengajukan visa Australia, kalian juga harus bisa membuktikan dengan dokumen-dokumen yang asli. Jika kalian gagal dalam memenuhinya, maka kalian harus siap mendapatkan penolakan visa. Salah satu penyebab penolakan visa yang sering terjadi adalah kurangnya bukti untuk bisa kembali ke negara asal. Departemen perlu memastikan bahwa tujuan kunjungan kalian ke Australia bersifat sementara dan kalian pasti akan kembali ke negara asal kalian. Contoh bukti yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian akan benar-benar kembali ke negara asal kalian adalah surat keterangan bekerja dari perusahaan, kartu keluarga, ataupun aset kalian di negara asal. Berikut ini adalah contoh bank statement untuk memenuhi persyaratan finansial kalian. Contoh bukti surat keterangan bekerja dari perusahaan. Kelima, dokumen yang kalian berikan salah atau palsu. Memberi dokumen yang salah akan mengakibatkan penolakan yang instan pada visa kalian dan lebih parahnya lagi, kalian akan menerima larangan masuk ke Australia selama 3 tahun atau 3 years ban. Tidak sampai di sini, riwayat bahwa kalian pernah memberikan dokumen yang salah juga nantinya akan berdampak pada aplikasi visa kalian selanjutnya. Memberi dokumen yang palsu juga akan membawa kalian terjerat dalam masalah hukum. Jadi, jangan pernah terpikir untuk memalsukan dokumen kalian ya, sangat berbahaya. Berikut adalah contoh dari penolakan akibat dokumen yang kalian berikan salah atau palsu. Keenam, gagal memenuhi persyaratan kesehatan atau health requirements. Australia merupakan negara yang memiliki standar tinggi dalam urusan kesehatan. Dan untuk mendapatkan visa Australia, kalian harus meyakinkan pihak departemen bahwa kalian tidak akan menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan bagi publik dan juga komunitas Australia. Ini dia 5 kondisi yang paling sering menyebabkan para applicant gagal dalam memenuhi persyaratan kesehatan. Yang pertama, intellectual impairment atau gangguan intelektual. Yang kedua, infeksi HIV. Yang ketiga, functional impairment atau gangguan fungsional. Yang keempat, penyakit atau gagal ginjal. Dan yang terakhir, yaitu kanker. Dan yang menjadi konsen utama pihak Departemen Australia meliputi beberapa penyakit menular seperti yang pertama campak, yang kedua HIV dan hepatitis, yang ketiga TBC atau tuberkulosis, yang keempat yellow fever, yang kelima polio, dan yang terakhir Ebola virus. Nah, jika kalian terindikasi memiliki atau terpapar penyakit tersebut, maka kalian tidak akan diizinkan untuk memasuki Australia hingga kalian menyelesaikan pengobatan yang direkomendasikan dan melakukan tes ulang yang menyatakan kalian telah terbebas dari penyakit tersebut. Ketujuh, gagal memenuhi persyaratan karakter atau karakter requirements. Hal yang diperhatikan berikutnya oleh departemen sebelum memberikan keputusan untuk visa kalian adalah penilaian karakter. Pihak departemen sangat waspada apakah kalian memiliki catatan kriminal atau tidak. Bukan hanya di Australia, tetapi di setiap negara yang pernah Anda kunjungi atau tinggali. Undang-Undang Migrasi Australia mewajibkan semua pelamar untuk memenuhi tes karakter dan meyakinkan pemerintah Australia bahwa Anda adalah warga negara yang taat hukum. Pemerintah Australia sangat memperhatikan kepentingan dan keamanan publik dan memastikan mereka yang diizinkan untuk mengunjungi atau tinggal di Australia tidak akan menimbulkan bahaya atau ancaman bagi masyarakat. Kegagalan untuk memenuhi tes karakter atau catatan kriminal yang kalian miliki di masa lalu akan mengakibatkan penolakan pada visitor visa Australia. Salah satu dokumen pendukung yang bisa kalian gunakan untuk membuktikan karakter kalian adalah SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian seperti
Selain 7 hal tadi, kalian juga harus ingat bahwa peraturan imigrasi Australia selalu berubah-ubah. Ini merupakan alasan kenapa kalian harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan agen migrasi Australia resmi terdaftar untuk mendapatkan saran serta arahan terbaik bagi visa kalian. Kami, Wonderland Consulting, telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dan membantu ribuan kasus visa klien kami, bahkan sampai dengan kasus yang kompleks sekalipun. Dengan 2 agen migrasi resmi terdaftar dan memiliki MARN atau Migration Agent Registration Number, Indah Melinda Sari Bekom dan Jamie Chan, kami siap membantu segala masalah visa Australia kalian. Nah, itu dia tadi alasan-alasan penyebab kenapa visitor visa kalian bisa mengalami penolakan. Supaya terhindar dari penolakan visa, pastikan kalian tidak melakukan hal-hal tersebut ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan ikuti perkembangan informasi tentang visa Australia melalui sosial media kami di Facebook Wonderland Consulting Australia dan di Instagram kami @wonderland_consulting. Kalian juga bisa kunjungi website resmi kami di www.wonderland.com.au untuk informasi lebih lanjut tentang visa Australia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!